Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dengan aku, seorang member Prapara Revolusi. Wah, udah lama banget ya aku gak muncul di Prapara Revolusi TV. Kangen deh sama teman-teman semua. Kalian gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Aku mau nanya ke kalian, ada gak sih yang kangen sama teman-teman sekolah? Gak kerasa banget ya, udah 1 tahun lebih kita gak bertemu dengan teman sekolah. Dulu selalu bareng ke kantin, bercanda di kelas bareng, pergi ke toilet bareng, diomelin guru bareng, sampai dikira saudaraan karena bareng terus. Jadi kangen sekolah offline. Kadang suka ngerasa capek dengan keadaan. Mau ketemu sama teman-teman, mau main bareng lagi. Ya, tapi udah susah aja buat ngelakuin itu semua. Apalagi sekarang bulan-bulan perpisahan. Sedih rasanya harus pisah dengan teman sekelas, tapi gak ada perayaan hari perpisahan. Padahal udah lama banget gak ketemu, tapi udah harus pisah gitu aja. Jadi ngerasa kehilangan sebelum memiliki. Pengen banget ketemu, pengen banget cerita tentang banyak hal, dan pengen ketawa bareng lagi. Jujur, masih susah merelakan kita yang harus berpisah karena keadaan dan tidak bisa bertemu sampai hari perpisahan. Siap gak siap, mau gak mau, dan rela gak rela, kita pasti akan merasakan hari dimana penuh kesedihan, yaitu hari perpisahan. Mungkin kalimat setiap pertemuan pasti selalu ada perpisahan terdengar basi, tapi memang itu kenyataannya. Mau perpisahan diakhiri dengan tangis bahagia ataupun tangis seduh, tetap saja menyakitkan, dan kita tidak bisa menghindarinya, hanya bisa menunggu waktu hingga hari itu datang. Kehilangan seseorang yang dekat dengan kita tidaklah mudah. Biasanya kita selalu berbagi cerita, selalu pergi kemanapun bersama. Ya, sekarang bagikan orang asing yang saling tidak kenal. Jujur, kangen dengan keadaan kita dulu, dimana kita masih bersama, kita masih saling membutuhkan, dan saling mengerti satu sama lain. Ditinggalkan ataupun meninggalkan, sama-sama menyakitkan. Semua punya resikonya masing-masing. Walaupun berat, mungkin udah gak ada cara lagi selain kata perpisahan. Apa emang berpisah adalah satu-satunya cara yang terbaik? Kita semua pasti pernah merasa kehilangan. Seperti aku, kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupku. Dia bagaikan malaikat yang selalu menyemangati diriku dalam keadaan apapun. Dia selalu menasihati tanpa memarahiku saat aku melakukan kesalahan, dan dia yang selalu peduli akan diriku saat orang lain tidak ada yang peduli terhadapku. Banyak pelajaran berharga dan bermanfaat yang aku dapati dari sosok ini. Sayangnya, aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku sedih, aku marah. Kenapa harus dia yang meninggalkanku? Rasanya hidupku hampa tanpa keberadaan dia. Berat banget merelakan kepergian seseorang dari kehidupan kita, ditambah dengan segala kenangan dan perannya yang mungkin tak bisa kutemukan pada orang lain. Saat kehilangan dia, aku merasa menyesal. Kenapa dulu aku gak begini ya? Kenapa dulu aku gak begitu ya? Kenapa aku menyia-nyiakan kesempatan saat masih bisa bersama dia? Penyesalan memang datangnya terakhir. Andai aku bisa mengulang waktu, mungkin aku gak akan semenyesal ini. Tapi aku tahu, udah tidak ada gunanya lagi untuk menyesal. Mungkin dengan ini, aku belajar lebih menghargai kebersamaan dengan seseorang. Teman-teman pernah gak alami hal yang sama denganku? Baru sadar saat sudah kehilangan.
Semoga gak ada yang merasakan ya. Kita belajar bareng yuk untuk menghargai siapapun. Karena terkadang seseorang akan lebih berharga dan berarti ketika kita udah kehilangannya. Sampai saat ini aku selalu menyayangi dia. Aku sedih. Ternyata banyak perasaan bahagia dan ucapan terima kasihku kepada dia yang belum tersampaikan. Kenapa sih dulu aku gengsi untuk mengungkapkannya? Sekarang aku pengen banget melakukan itu. Tapi aku tahu udah gak bisa. Aku hanya bisa mengirimi lewat doa. Ya, hitung-hitung mengobati rinduku dengan keberadaan dia. Mungkin dari pengalaman aku ini bisa dijadikan pembelajaran. Jangan gengsi untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang. Kalian keren banget bisa mengungkapkan perasaan itu. Aku aja gak bisa. Oh ya, waktu itu kita sangat dekat. Ibaratnya tak bisa terpisahkan. Mungkin terdengar lebay, tapi memang seperti itu. Kalian ngerasain hal ini sama kayak aku gak sih? Jujur, aku gak ingin merasakan kehilangan lagi. Aku ingin selalu bersama orang-orang yang aku sayangi. Aku tahu semua itu tak mungkin terjadi. Kalian pernah gak berada di posisi harus meninggalkan suatu tempat, tapi gak mau untuk meninggalkannya? Aku pernah di posisi seperti itu. Jadi, maaf ya aku pergi. Aku yakin kok banyak orang yang sayang dan peduli terhadap diri kita. Dari sebuah perpisahan dan kehilangan, kita dapat menjadikan diri kita lebih kuat. Kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat. Semua peristiwa pasti punya sisi positif dan negatifnya. Kita tinggal memilih mau melihat dari sisi positif atau negatif. Aku yakin rencana Tuhan lebih indah dari yang kita bayangkan melalui proses yang keras. Tuhan pasti akan menggantikan yang pergi dengan yang lebih baik lagi. Mau gimana pun, yang namanya perpisahan dan kehilangan tetap menyakitkan. Merelakan orang yang sudah pergi sangat tidak mudah. Kehilangan menyebabkan keterpurukan dan kesedihan. Menangis dan bersedih boleh. Butuh waktu untuk menerima juga boleh. Tetapi jangan terlalu dalam dan berlarut-larut ya. Ikhlaskan dan relakan apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita punya mimpi di masa depan yang akan kita gapai. Mungkin berat untuk mengikhlaskan, tapi itu lebih baik daripada berlarut dalam kesedihan. Untuk kamu yang merasakan kehilangan dan belum bisa merelakan, gak apa-apa kok untuk menangis dan bersedih. Tapi jangan lama-lama ya. Ada mimpi yang menunggu kamu untuk memperjuangkannya. Yuk, kita sama-sama bangkit dari masa lalu. Akhirnya selesai juga podcast malam ini. Sedih ya ngomongin tentang perpisahan. Sesuai tema kali ini yaitu perpisahan. Ini terakhir kalinya aku nemenin teman-teman. Sebenarnya sedih. Tapi sesuai kataku tadi, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan hari perpisahan aku dengan teman-teman semua, yaitu hari ini di podcast ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Tunggu podcast selanjutnya dengan member yang baru ya. Dadah.